Kau tempatku berlindung, hanya Kau dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Ku tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kemuliaan dalam pembalikan keadaan, diambil dari Ester 7 ayat 8-10. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat Raja Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pernahkah kita merasa hidup lagi tidak adil, tidak baik-baik aja, kita udah berusaha maksimal, tapi hasilnya tetap gak sesuai, atau malah kita diperlakukan tidak baik, padahal kita juga merasa bahwa kita nggak salah. Situasi seperti itu sering membuat kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Jika kita lihat kitab Ester pasal 7 ayat 8 sampai dengan 10, ada cerita yang relate dengan kondisi seperti ini. Ada tokoh bernama Haman yang punya rencana jahat. Dia ingin menjatuhkan Mordekai, bahkan sampai menyiapkan tiang gantung untuk Mordekai. Secara logika manusia, Haman ini punya kuasa, punya posisi, dan dilihatnya itu nggak mungkin kalau Haman itu kalah. Tapi yang terjadi malah terbalik. Dalam suatu momen semuanya berubah, raja tahu bahwa Haman punya niat jahat, dan akhirnya Haman sendirilah yang dihukum pakai tiang yang dia siapkan. Dari sini kita sama-sama bisa lihat satu hal penting. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Walaupun di kitab nama Tuhan tidak disebut secara langsung, tapi jelas dia bekerja di balik layar. Buat kita semua sebagai anak Tuhan, ini punya makna yang sangat dalam. Pertama, Tuhan nggak pernah benar-benar diam. Kadang kita ngerasa Tuhan nggak jawab doa kita, tapi sebenarnya dia lagi bekerja. Mungkin dengan cara yang kita nggak lihat atau kita nggak pahamin sekarang ini. Yang kedua, tetap jadi orang yang benar itu penting. Mordekai nggak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia tetap setia. Itu nggak gampang, apalagi di zaman yang seperti ini. Tapi justru disitulah karakter kita yang dibentuk. Dan yang ketiga, keadaan bisa berubah kapan aja. Hari ini mungkin kita lagi di bawah, lagi capek, lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi merasa gagal. Tapi Tuhan bisa ubah semuanya dalam sekejap. Yang penting kita tetap percaya dan nggak menyerah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini kita lagi merasa di titik terendah kita, ingat cerita Esther tadi. Bahwa apa yang kelihatannya buruk sekarang belum tentu akhir dari segalanya. Bisa jadi Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, dan jangan buru-buru untuk putus asa. Jangan buru-buru menyerah, tetap percaya, tetap jalan di jalannya Tuhan, tetap lakukan hal yang benar, karena Tuhan ahli dalam membalikkan keadaan. Dan siapa tahu cerita hidup kita yang lagi menuju membalikkan keadaan, itu dapat dari Tuhan yang terbaik. Terima kasih, Shalom. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu